Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan activity diagram untuk sistem penjualan online atau e-commerce dengan berfokus pada alur pelanggan. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem, mulai dari proses awal hingga proses selesai. Langkah yang pertama, di sini saya akan membuat dulu swimline atau pembagian area kerja, yang dimana ada 3 swimline, yaitu yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada sistem, dan yang ketiga ada admin. Nah, pembagian ini bertujuan agar setiap aktivitas dapat dikelompokkan dengan pihak yang menjalankannya sehingga alur proses menjadi lebih mudah dipahami. Langkah selanjutnya, di sini saya akan menambahkan simbol start pada bagian atas swimline pelanggan. Simbol ini menunjukkan bahwa proses transaksi dimulai dari aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita tambahkan dulu aktivitasnya ya. Aktivitas yang pertama di sini ada login atau registrasi. Nah, setelah itu kita akan menambahkan aktivitas yang kedua, yaitu validasi akun di bagian sistem. Pada proses ini terdapat dua kemungkinan. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, maka pelanggan kembali ke halaman login untuk mengulangi proses. Namun apabila data valid, sistem akan menampilkan halaman untuk aplikasi. Relasi ini juga menunjukkan adanya proses pengecekan sebelum pelanggan dapat menggunakan sistem. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menambahkan aktivitas lihat atau cari produk. Dengan aktivitas ini, pelanggan dapat melihat berbagai produk sebelum menentukan pilihannya. Nah, lalu langkah yang selanjutnya di sini juga saya menambahkan aktivitas tampilkan daftar produk atau pemilihan produk.
Lalu selanjutnya di sini juga saya akan menambahkan aktivitas pilih produk pada Swimline pelanggan. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi aktivitas tampilkan detail produk pada sistem. Oke, dikarenakan prosesnya agak lama ya, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu oleh teman-teman prosesnya. Nanti ketika sudah selesai saya akan jelaskan alurnya.
Baik, di sini dikarenakan pembuatan prosesnya cukup memakan waktu, sambil saya membuat, saya akan menjelaskan alurnya seperti apa. Yang pertama ada start, di mana proses dimulai pada swimline pelanggan, lalu ada login atau registrasi, lalu yang ketiga ada validasi akun. Nah, di sini terdapat dua kemungkinan. Jika data tidak valid, maka pelanggan akan dikembalikan ke halaman login untuk mencoba kembali. Lalu jika data valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama, sehingga pelanggan dapat menggunakan seluruh fitur yang tersedia. Yang keempat, melihat atau mencari produk, di mana setelah berhasil login, si pelanggan melakukan aktivitas lihat atau cari produk. Lalu yang kelima, memilih produk. Setelah melihat daftar produk, si pelanggan memilih produk apa yang ingin dia beli. Lalu yang keenam ada menambahkan produk ke keranjang. Nah, jika si pelanggan ingin membeli produk tersebut, maka pelanggan memilih aktivitas tambah ke keranjang. Lalu yang ketujuh, si pelanggan dapat melihat keranjang. Nah, pada tahap ini, sistem akan menampilkan isi keranjang beserta jumlah produk dan total harganya. Lalu yang kedelapan ada checkout. Di sini juga sistem akan membuat data pesanan berdasarkan produk yang ada di dalam keranjang. Lalu yang kesembilan, admin menerima pesanan. Nah, setelah pesanannya berhasil dibuat, admin menerima data pesanan yang masuk dari sistem. Namun, sebelum pesanan diproses, pelanggan harus menyelesaikan pembayarannya terdahulu. Yang ke-10 ada upload bukti pembayaran. Setelah melakukan pembayaran melalui metode yang dipilih, pelanggan melakukan upload bukti pembayaran. Lalu yang ke-11, verifikasi pembayaran. Selanjutnya, admin melakukan verifikasi pembayaran. Admin memeriksa apakah bukti pembayaran yang dikirim pelanggan sudah sesuai dengan nominal transaksi. Nah, pada tahap ini terdapat simbol decision atau keputusan dengan pertanyaan pembayaran valid atau tidak. Nah, perjamangan keputusan ini terjadi di mana pembayaran belum valid, maka proses akan kembali ke tahap verifikasi sampai pembayaran dinyatakan benar atau pelanggan mengunggah bukti pembayaran yang sesuai. Sedangkan jika pembayarannya valid, maka admin menggunakan status pesanan menjadi dibayar. Status ini menunjukkan bahwa transaksi telah berhasil dikonfirmasi. Proses yang ke-13 ada proses pengiriman. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, admin melanjutkan ke proses pengiriman. Selanjutnya melihat status pesanan. Di sini pelanggan dapat membuka menu melihat status pesanan karena status telah diperbarui menjadi dikirim. Pelanggan juga dapat mengetahui bahwa barang sedang dalam perjalanan menuju alamat tujuan mereka. Lalu yang terakhir ada pesanan diterima, di mana barang telah sampai kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada simbol N, yang dimana semua proses telah berakhir dan seluruh alur transaksi pada sistem e-commerce telah selesai.
Baik, di sini pembuatan video activity diagram sudah selesai. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.